Kita hidup di zaman di mana kesenangan bisa didapatkan hanya dengan satu klik di kantong celana kita. Tapi, pernahkah kamu merasa bahwa semakin sering kamu mencari kesenangan itu, kamu justru merasa semakin kosong, lemas, dan kehilangan jati diri? Jika iya, kamu tidak sendirian. Kita sedang bicara tentang PMO, sebuah istilah yang mungkin terdengar teknis, tapi dampaknya sangat nyata merusak kehidupan jutaan orang di luar sana. PMO adalah singkatan dari tiga elemen yang saling mengunci satu sama lain: pornografi, masturbation, dan orgasm. Pertama, P, pornografi. Ini adalah stimulus visual. Masalahnya bukan hanya soal gambar, tapi soal kuantitasnya. Otak kita tidak dirancang untuk melihat ribuan pasangan baru dalam satu malam. Ini menciptakan ledakan dopamin yang tidak alami. Kedua, M, masturbation. Ini adalah tindakan fisik yang dipicu oleh stimulus tadi. Tindakan ini memperkuat jalur saraf bahwa kesenangan bisa didapat secara instan, tanpa perlu perjuangan, tanpa perlu membangun hubungan, dan tanpa perlu menjadi versi terbaik dari dirimu. Ketiga, O, orgasm. Ini adalah hadiah kimiawi terakhir. Saat mencapai titik ini, otak melepas campuran hormon yang sangat kuat. Namun, karena didapat melalui cara yang artifisial, yang tersisa bukanlah rasa puas, melainkan rasa bersalah dan kelelahan mental. Mengapa PMO begitu sulit dilepaskan? Jawabannya ada di sistem dopamin kita. Dopamin adalah zat kimia yang bertugas memotivasi kita untuk bertahan hidup, seperti makan atau bekerja keras. Saat seseorang melakukan PMO, otak mendapatkan apa yang disebut supernormal stimuli. Level dopamin yang dilepaskan begitu tinggi sehingga reseptor dopamin di otakmu tumpul karena kewalahan. Bayangkan seperti mendengarkan musik yang terlalu keras setiap hari. Lama-kelamaan, telingamu akan tuli. Inilah yang terjadi pada otakmu. Kamu kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal normal. Olahraga terasa berat, belajar terasa membosankan, dan interaksi sosial terasa menakutkan. Otakmu sudah dibajak oleh stimulus digital. Dampaknya tidak berhenti di dalam kepala. PMO merusak cara kamu melihat dunia. Objectification. Kamu mulai melihat orang lain hanya sebagai objek, bukan sebagai manusia dengan perasaan. Brain fog. Kamu merasa linglung, sulit fokus, dan ingatanmu mulai menurun. Anxiety. Ada rasa cemas yang tidak bisa dijelaskan setiap kali harus bertemu orang nyata, karena alam bawah sadarmu merasa malu dengan rahasia yang kamu simpan di kamar gelapmu. Memahami apa itu PMO adalah langkah pertama untuk lepas dari cengkramannya. Ini bukan tentang menghakimi diri sendiri, tapi tentang menyadari bahwa kamu sedang terjebak dalam sistem yang merusak potensi besarmu. Dunia nyata jauh lebih indah daripada apa yang ada di balik layar ponselmu. Kamu punya energi, kamu punya mimpi, dan kamu punya masa depan yang sedang menunggumu kembali. Mari kita berhenti menjadi budak dari impuls instan ini. Dengar, jika kamu merasa sudah terlalu jauh terperosok ya, jika kamu merasa sudah terlambat untuk kembali, atau jika kamu merasa dirimu sudah rusak karena kebiasaan ini, saya ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak rusak. Tubuhmu memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih, dan otakmu memiliki kapasitas untuk memperbaiki dirinya sendiri. Setiap detik yang kamu lewatkan tanpa menyerah pada dorongan itu adalah sebuah kemenangan besar. Jangan biarkan masa lalumu menentukan siapa kamu di masa depan. Mungkin selama ini kamu merasa lemah, tapi kenyataannya, kamu sedang bertarung melawan salah satu candu paling kuat di era modern ini. Dan fakta bahwa kamu masih menonton video ini, mencari cara untuk memahami masalahmu, adalah bukti bahwa api di dalam dirimu belum padam. Kamu masih ingin berjuang,
kamu masih ingin menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan fokus pada seberapa sering kamu jatuh. Fokuslah pada seberapa cepat kamu bangkit setiap kali kamu tersungkur. Hari ini adalah garis start yang baru. Tinggalkan kamar gelap itu, simpan ponselmu, dan melangkahlah keluar. Dunia membutuhkan energinya, bakatmu, dan keberadaanmu yang sepenuhnya, bukan bayangan dirimu yang terjebak di balik layar. Ingat, kamu bukan budak dari hormonmu. Kamu adalah tuan dari takdirmu sendiri. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Sampai jumpa di puncak perjuangan. Tulis di bawah. Satu langkah setiap hari sebagai janji pada dirimu sendiri.